membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa. Kita juga biasanya melangkah satu langkah saja itu udah keluar dari zona aman sebenarnya. Betul. Jadi Oke. belajar satu hal yang kecil, ya kan? Ya, walaupun memang itu tidak impactful, tapi udah keluar dari zona aman. Betul. Tapi kalau itu dilakukan secara konsisten, kecil kan akan melakukan suatu perubahan yang besar. Wih, Keren keren. gitu. Tapi aku sepakat sih, itu ada quote, ada Itu. coach kita menyampaikan bahwa nggak menunggu sempurna kita. Iya. Untuk belajar kan. Benar. Iya kan ya? Jangan menunggu kita harus sempurna dulu, tapi lakukan. Lakukan. Karena dunia ini berkembang tidak menunggu Anda belajar. Betul. Kembali lagi di CBI Podcast bersama saya Hendy Kusumatmaja dan Sadam Adekutari. tapi ngomong-ngomong, Mas Sadam, di belakang kita ada siapa ini? Siapa sih ini? Siapa ini? Aku kalian undang loh. Ayo, Ini tenanan enggak nih? Kalau ntar pulang gitu kan. Oke. Nggak enak juga. Oke. Gak usah ngambek lah. Oke. Gini, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Boleh. Kayaknya. Kan rame-rame nih kayaknya kemarin kita cerita-cerita ya Mas Sadam ya. Ini ada Mas. Belum dikenalin. Belum dikenalin ya? Oh iya, belum dikenalin. Ini siapa sih? Nggak dikenalin? Sobat-sobat Nggak sepenting CBI. itu aku kayaknya ya. Memang datang ke Oke. sini ya. Emang seberapa penting dirimu kan gitu? Ya, gak Tiba- penting ya sebenarnya. Tiba-tiba dari sini teman-teman. Oh iya. Oh iya. Duduk dong. Angpaunya? Sini. Oh Oke, iya, oke. dikenalin dulu Mas Sadam. Siapa ini Mas Sadam? Mas Asroji. Mas Asroji. Panggilan gaulnya James. James. Oh, bukan. Siapa pula James itu? Tolong teman-teman. John. Oke. Oh, bukan juga ya. Iya. Panggilannya Mas Aji ya. Mas Mas Aji. Aji. Oke. Beliau sebagai ARGE-nya downstream kita. Ya. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Ya oke. Emang downstream kita apa aja sih, Mas? Gimana? Downstream kita apa aja sih? Jadi kalau banyak yang belum tahu. Oh. Downstream kita itu bergerak di sisi downstream palm oil ya. Oke. Jadi di Oh, sana- palm oil-nya ya. Iya, karena kalau Hmm. kita ngomong downstream kan downstreamnya banyak. Ya, Di- betul. Di oil and gas juga ada downstream, tapi Oke. kita di palm oil downstreamnya. Jadi di Oke. sana kita mengolah produk-produk turunan dari CPO. Kalau CPO mungkin teman-teman sudah pada tahu ya. Sobat-sobat Nah, CBI udah tahu kalau CPO teman-teman ya. pasti sudah tahu ya. Nah, itulah Mm-mm. turunan dari CPO sampai menjadi beberapa produk yang Hmm. nantinya akan menjadi produk jadi yang bisa langsung diterima oleh konsumen-konsumen. Oh, Oke. itulah industri Iya, hilirnya. Industri hilirnya. Oke. betul. Industri hilir. Oh. Oke. Oh, keren ya, Mas? Hah? Mas Aji ya? Ya keren dong. Oh, Asik. ya. Keren Oke, dong, oke, ya. oke, 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 oke. Memang, oke. udah banyak yang Oke, bilang kayak oke, gitu. oke, Terima oke. kasih. Ya udah pulang deh. Oke, Oke, Mas. Oke. Mas Sadam. Nah, kita kan mungkin kemarin nyambung ya ke Hmm. ada kita diskusi sama Mas Sadam berdua itu terkait dengan data analitik dan sebagainya gitu kan. Iya. Terus kita kan sekarang juga udah banyak nih Mas Haji. Mm-mm. Ada AI kemarin kita dikit cerita singgung masalah AI, ada Hmm. ChatGPT, Hmm. terus mungkin sekarang ini ada yang Google juga ada Gemini. Mm-mm. Nah, terus benar. ada beberapa lah automation yang di situ. Nah, tapi masalahnya ini kan bukan yang kita tanyakan itu bukan apanya ya, Mm-mm. tapi bagaimana kita harus menyikapi dengan kondisi-kondisi seperti ini. Apa yang kita butuhkan? Mas? Betul banget nih. betul Sadam banget atau nih. Mas Haji nih kayaknya lebih Ah. Oke. oke Mana? nih. Mas Adam Betul. menurut saya? Nah, ini kayaknya Nih. kita mulai dari satu-satu dulu. Oke, Satu-satu oke. dulu ya. Mas Sadam Jadi nih. kira-kira dengan di era-era digital sekarang ini, terutama dengan tadi Mas Yadi menyampaikan ada mulai dari AI, Mm-mm. Gemini, ChatGPT. Nah itu ya teman-teman ya. Berarti ada skill yang harus dipunyai teman-teman. Nah, Itu kaitannya berarti skill ya. skill berarti. Skillnya. Kemampuan-kemampuan apa yang harus dimiliki oleh era anak-anak muda era sekarang nih. Kita sebutnya anak-anak muda gitu ya. Berarti dengan adanya ini sebaiknya era anak muda itu harus memperlihatkan skill-skill itu gitu ya, Mas. That's Ya. right, betul banget. Ya, karena sekarang kita mungkin sering dengar ya, Mm-mm. perubahan itu adalah sesuatu yang pasti. Wes. Wis. Ya, agak-agak berat nih pembicaranya ya. Oke. Oke. Perubahan itu adalah sesuatu yang pasti di mana perubahan itu selalu berubah. Jadi kita tidak bisa stuck ke satu hal Mm-mm. yang akan seperti itu aja. Sekarang sudah generasinya udah generasi teknologi. Oke. Wow. Semua sudah serba automation, Mm-mm. semua sudah serba mudah, Mm-mm. semua serba cepat gitu kan. Mm-mm. Kita sudah tidak bisa lagi bermain dengan cara yang lama. Kita udah Hmm. pasti ketinggalan. Oke. Apalagi di Oke. industri-industri kita, di dunia kerja sekarang, semua apa-apa harus serba satset. Wis.
Karena banyak Nggak yang bilang, kampanye kan ini? enggak dong. Oh, enggak. Karena Enggak. banyak yang bilang kan, kita sering dengar waktu adalah Money. uang. Oh, tak kira. Time is money, bro. Oke, iya. Mas Edi iya. ngomong-ngomong kelihatan semangat banget Mas Edi ya. Nggak rugi kayaknya kita. Iya. Padahal kita mau kita suruh pulang tadi sore Iya. ya. Semangat banget. Saya semangat karena tadi rencana ada meeting. Karena Asik. diundang akhirnya bisa saya tinggalin meetingnya. Asik. Oh, ternyata ini buat alasan Bisa dia nggak jadi mau ikut alasan nih meeting. gitu kan. Terima kasih lah ya. Tapi Thank you. cerita meeting tadi Mas. Hmm. Kita cerita meeting kan sebenarnya udah banyak ya ngomongin meeting harus face to face Yes. gitu. Dengan kemudahan sekarang ini kan udah Yes. banyak tuh alat Yes. meeting untuk berkembang ya. Yes. Nah, makanya Mas Aji habis ini harus meeting lagi tapi online kan gitu. Semoga meetingnya sudah selesai. Oh iya, Gitu iya. kan. Jadi Iya, iya. ada perkembangan seperti itu ya. Betul. Mungkin salah Iya, satu salah satu perkembangan zaman dengan cara seperti itu. Berarti kalau kita cerita skill ya tadi Mas Oke. Adam. Kira-kira apa yang dibutuhin? Ah, itu dia. Kira-kira yang dibutuhin apa Mas untuk Nah, menghadapi perkembangan yang mungkin Benar, agile benar. ya dengan kondisi seperti itu. benar. Ah, ya. Kalau menurut Mas Aji, Mas Asroji sendiri, dengan situasi yang seperti yang Mas Aji sampaikan perlu cepat, informasi itu berubah, gitu ya. Apa nih yang kira-kira skill yang harus dimiliki teman-teman agar bisa ngikutin nih situasi seperti itu? Oke, baik. Kalau kita di zaman dulu, ya, pengetahuan tentang teknologi itu sangat-sangat termapping mungkin dengan teman-teman yang punya background IT Oke, bener dan tuh. sejenis, ya, Yes, benar. fisika dan sejenis, gitu. Betul. Oke, teman-teman yang tidak memiliki background pendidikan seperti itu mungkin akan sulit untuk masuk ke bidang teknologi. Dulu ya. Dulu, Dulu. kita ngomong Oke. dulu, ya. Dulu tuh. Masih ingat zaman kita dulu, zaman kita ya. Iya. Oke, milenial kan? Milenial kan? Milenial. Milenial, Enggak, milenial, beda. milenial bukan? Iya, iya, Bukan. iya. Oh, berarti dua milenial. Iya. Lebih Enggak tua dari milenial kita. enggak. Oke. Kita pernah ngerasa yang namanya komunikasi chat by SMS. Oke. Oke. Pernah merasa? Gimana Pernah tuh? komunikasi by BBM. Iya. Wah, itu Oh, sangat iya, booming iya, dulu iya, tahun 2000-an. Iya, iya, iya. Sekarang banyak menggunakan WA, bahkan sudah bisa video call dan lain sebagainya. Oke. Oke. Nah, itu sudah banyak sekarang terekspos teknologi yang sebenarnya itu bisa dipelajari tidak harus dengan teman-teman yang memiliki background. Background IT tadi ya. Background IT tadi. Dengan Oke. cara? Makanya banyak banget knowledge yang harus bisa kita kembangkan ya. Wow. Seperti misalnya AI awareness. Wis. Oh. Sekarang semuanya sudah AI. Mm-mm. Ya. Kemudian data. Kita harus bisa analisis data. Sekarang apa-apa serba data, bro. Wis. Kita nggak bisa ngomong A, B, C, apa datanya. Ah, berarti Oke. nyambungnya kemarin. Bener Iya kan? banget. Bener banget. People analytic Kalau- juga itu People kan. Betul, Oke. people analytic. Kalau di Oke. HR people analytic ya. Ya, Oke. benar. Selain kita punya data, kita juga benar tadi seperti dibilang harus bisa menganalisis. Asik. Oke. Itu skill yang sangat penting. Nah, sekarang sudah banyak algoritma yang mendukung teknologi-teknologi seperti itu yang Oke, memang oke. kita bisa pelajarin secara mandiri. Nah. Sekarang udah banyak ya. Sudah banyak, Dengan sudah banyak kita- banget mentor-mentor yang baik secara online, Oke. oke, di YouTube pun banyak, Wih. mau komunitas pun banyak. Mm-mm. Bahkan- Termasuk channel kita ini ada di termasuk YouTube. channel kita ada, Ada di YouTube ya? gitu kan. Oh, iya, iya, Salah satu pemanfaatan teknologi YouTube ini seperti yang kita lakukan sekarang. Oh iya. Kita Oke. mempublish sesuatu yang sangat positif untuk Mm-mm. bisa menjadi konsumsi dan informasi untuk teman-teman di Ya, luar sana. Ya, Nah, jadi seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi dulu memang kayaknya kayak yang sekarang kita lakukan ini kayaknya seakan-akan kayak susah gitu ya. ya, Iya. zaman dulu. Zaman dulu. Tapi kan kalau sekarang mungkin berkurang zaman Mas Adam. Benar. Udah luar Benar, biasa. benar. Tapi ngomong-ngomong Mas Yadi, boleh nyambung nggak nih? Boleh. Jadi saya ini sempat tadi cari-cari nih Ah. teman-teman. Jadi betul banget yang disampaikan oleh Mas Asroji tadi gitu ya. Jadi menurut World Economic Forum dalam laporan Future of Job 2023, banyak pekerjaan akan tergantikan. Wuh. Nah, Wih, ngeri ya. nah itu tergantikan tuh tapi nanti akan ada muncul lagi pekerjaan-pekerjaan Kerjaan baru yang mungkin baru. kali ya. Nah, itu. Tapi sebenarnya bukan masalah digantikan atau enggak digantikan sih sebenarnya. Tapi sebenarnya apakah kita ini sebenarnya siap dengan adaptasi Iya. yang dengan sekarang ini Tapi kira-kira? jujur juga Mas, kemarin tadi kita di salah satu kota itu kita kalau pesen restoran itu deh salah satu perkembangan zaman ya. Contohnya tuh. Contoh aja ya, Ya, itu mesennya nggak cuman panggil
klien atau tolong mau pesan gitu kan. Enggak lagi. Betul. Kayaknya udah rata-rata perkembangannya kita scan barcode ya. Yes. Scan barcode. QRIS Terus sekarang kan. pesannya di situ kan gitu pakai HP, terus bayarnya pun pakai QRIS juga kan gitu ya. Betul. Itu salah satu perkembangan zaman yang mungkin saat ini sudah kita rasakan sebenarnya. Iya. Tapi masalahnya apakah itu kita langsung bisa beradaptasi atau enggak? Kalau mungkin kayak teman-teman kayak milenial kita kan mungkin Sebentar kita. iya Kami. kita harus kira garis bawah ya kita. Oke, boleh. Oke. Jadi Nggak mau kalah pokoknya. jadi kita harus belajar ini gimana sih caranya. Kan walaupun agak lama jadi pesennya, tapi for the next kita pesen 2 kali dia udah bisa langsung kan gitu. Bayarnya pakai QRIS gitu. Betul. Nah, skill seperti ini kan harus kita adaptif ya istilahnya ya. Iya. Adaptability-nya harus tinggi juga terkait dengan perkembangan zaman kan gitu ya. Karena memang perkembangan semakin pesat, bukannya kita nggak mau beradaptasi. Kalau kita beradaptasi kita tergilas sebenarnya. Betul. Gitu dia. Memang kalau kita bilang perubahan itu tadi seperti yang di awal tadi ya, perubahan itu sesuatu yang pasti. Oke. Memang ada pro dan kontra terhadap sebuah perubahan. Betul. Oke, sepakat. Pada umumnya, perubahan itu akan mengakibatkan kondisi yang tidak nyaman bagi orang-orang yang tidak siap untuk menghadapi sebuah perubahan. Nah, ini nih. Nah, Ini yang penting. Ini pesan paling pentingnya. Sepakat. Iya. Perubahan, mau tidak mau, suka tidak suka, itu akan datang. Wow. Siap tidak siap, kita akan face to face dengan perubahan itu. Oke. Betul. Ya. Jadi sekarang, bagaimana cara kita menyikapi sebuah perubahan? Mulai dari sebuah hal kecil. Ya. Sesuatu hal kecil yang mungkin kita bisa jadikan itu habit, bahwa sesuatu yang berubah itu akan kita arahkan ke sesuatu yang positif. Wah. Kalau itu bisa menjadi sesuatu yang lebih besar lagi, why not? Iya. Akhirnya apabila ada perubahan-perubahan ke skala yang jauh lebih besar, kita sudah adaptif sebelumnya. Karena kita sudah keren. memulai dari hal-hal kecil. Mulai aja dari diri sendiri dulu. Oke. Perubahan tidak harus selalu ngomong tentang teknologi. Betul, Oke. betul. Oke. Kita dulu bangunnya jam 7, jam 8. Hal yang oke? simpel nih teman-teman. Oke. Ini apa ya? Iya. Dirimu ya? Iya kan? Habis tuh mungkin gaya hidupnya berubah, Mhm. bangun lebih pagi, Oke, betul. bangun jam 5, sempat olahraga, oke? Menemani anak bermain dan lain sebagainya. Oh. Itu sebuah perubahan. Yes, Sangat yes. sepakat. Iya kan? Nyambung dikit nih. Iya. Keren banget nih. Iya, keren. Jadi- Nggak percuma kan ngundang saya. Ini luar biasa banget. teman-teman. Jadi dengan Mind blowing banget sih. jadi aku jadi bisa narik insight nih dari yang disampaikan beliau nih. Jadi sehingga dengan situasi perubahan gitu ya, kita ini diharapkan bisa beradaptasi. Nah, jadi adaptasi ini bukan lagi sebagai kelebihan, Ya, Bukan. tapi adalah kebutuhan dasar kita harus memiliki itu. berarti salah satunya adaptif. Ya? Adaptif Adaptif. tadi. Ah. Nah, kalau perusahaan-perusahaan sekarang, Mas Hendy, lebih banyak apa ya? Mau nggak mau, kita juga ngukur parameter orang ini ada learning agility-nya nggak sih? Oh. Waduh. Berkali itu. Berat nih sudah omongannya. Nah itu Udah Ini- pakai ini- bahasa-bahasa sendiri gitu kan. Ini sebenarnya udah diajarin sama prof kita. Wah, Prof siapa? Prof Hendy. nggak setua itu sih Nah. sebenarnya. Oh iya ya. Oke. Nah, learning agility itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya kita dituntut teman-teman. Sepakat dengan Mas Hendy, Mas Asroji tadi, kita dituntut untuk memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang belum terjadi sebelumnya. Oke. Wow, Nah, itu adaptif tadi ya, ability. harus adaptif. Betul. Nah, gimana menurut Mas Hendy kalau seperti itu atau Mas Asroji? Iya, memang itu apa ya? Bukan sebagai walaupun pada tahun-tahun sebelumnya juga setiap perubahan itu harus adaptif ya. Iya. Tapi kalau kita mengkerucut pada era-era zaman sekarang, ternyata adaptif tuh nggak cukup. Nah, Betul. Iya kan? Nggak cuma adaptif atau adaptability-nya seseorang itu tinggi ya, tapi juga harus ada ditunjang beberapa hal. Misalnya tadi kita cerita Zoom ya. Zoom itu atau kita kalau di tempat kita Webex ya, kita menggunakan Webex, terus kita ada Zoom meeting dengan online meeting dengan pihak luar, mungkin dari pihak luar negeri juga. Berarti kan kita harus terbiasa dengan lintas batas budaya, Wah, Betul. waktu, luar biasa. kan Betul. gitu. Kan Betul. terus juga lagi Real time gitu ya. Yes. Iya. Walaupun mungkin CEO kita lagi ada di kunjungan ke Cina gitu. Kita udah ready. Jam sekian kita harus meeting ya. Kita harus ready.
dengan kondisi apapun. Atau mungkin di beberapa departemen itu mau komunikasi dengan buyer luar negeri yang notabene budayanya berbeda. Nah, Waktunya pun berbeda, di sono malam, di sini pagi kan misalnya ya. Kan gitu, terpaut waktu kan gitu. Terus oke. juga selain itu juga Mas Adam, Mas Haji, Mm-mm. itu kan kita udah mulai banyak, tadi kita cerita di awal ada automation, AI, terus itu berarti kan kita harus mencoba mau berani belajar terkait dengan teknologi tadi, AI, problem solving misalnya. Nah. Kalau misalnya kayak gini, pemecahannya seperti apa? Tapi kita bedakan dulu nih Mas. Ah. Kebutuhan hard skill-nya seperti apa? Oh, Bener nggak? ya ini Betul, kita cerita betul, soft skill betul. tadi ya. Ya. Itu apa sih ya? Kalau soft skill berarti adalah kemampuan kita untuk Yes. bagaimana membuat keputusannya dari AI yang kita olah. Oh, yang kita cerita kemarin. Nah, Harus seperti yang ada. dikatakan Mas Yendi itu. Iya, kita harus kita Ah. sentuhkan dengan Tetap humanity. betul Humanity sentuhan. dengan feel dari seorang manusia. Ush. Nah, Situ keren manusia? banget ya. Hah? Saya sih setengah malaikat ya. Berarti Ya. kalau seperti itu, Hmm. selain tadi apa AI awareness, Hmm. apalagi tuh Mas biasanya Mas? Seperti ChatGPT. Wow. Sebenarnya apa namanya secara teknologi banyak hal yang bisa Oke. dieksplor gitu ya. Mungkin teman-teman, aduh, gak enak banget manggilnya teman-teman. Asik. Mas-mas lah, Mas. oke. Oke. Mas Endi, Mas Endi dan Mas Adam, Dan bilang om-om aja yang penting. Mas Endi dan Mas Adam mungkin sudah banyak lihat di sosial media ya. Oke. Oke. Video-video pendek Oh. Ah. yang Bener tuh. yang sekilas kok ini kalau nggak dibuat mustahil adegannya, kita nggak akan tahu ini manusia atau bukan. Nah. Ya kan? Iya, iya. Kalau iya, misalnya iya. dibuat sangat tidak masuk akal, kita tidak tahu ini manusia atau bukan. Tapi kalau adegannya dibuat tidak masuk akal, kita tahu ini AI. Oh, Iya. Iya kan? oke. Jadi sekarang tuh Benar. ada semacam kayak pembuatan atau rekayasa suatu Betul. video gitu ya. Bahkan Wow. sekarang masuk ke ranah musik. Oh, gimana tuh? Sekarang kan jadi pro dan kontra kalau mungkin Oh, iya, teman-teman iya, iya. tahu ya. Oke. Kaitannya dengan hak cipta ya mungkin. Dengan ya. hak cipta, Betul, betul. gimana bagi apa namanya pemusik-pemusik senior, pencipta lagu, mereka merasa nilai dari sebuah lagu tuh hilang. Oke, nggak perlu punya alat-alat musiknya gitu Harus ya? nggak punya bakat di musik ya. Seperti saya gitu ya. Iya. Nggak punya Jangan mau bakat bilang di gitu ya. nggak punya bakat di musik, nggak punya kemampuan atau pengetahuan tentang musik, tapi bisa bikin lagu, bro. Wih. Kesempatan Dan saya. lagunya enak. Saya nih bentar lagi nih Ya. bikin nanti. Dan kita nggak tahu bagi pendengar ini dibikin beneran atau yang bikin AI. Nah, Bayangin tuh. Bayangkan coba. iya, Dan iya. itu jadi duit, bro. Oke. Wow. Tapi aku menilainya ini bukan sebagai tantangan sih. Iya. Iya. Malah Tapi- jadi peluang kayaknya. Jadi, Jadi peluang kalau baru. misalnya bisa kita manfaatkan ke hal Betul. yang jauh lebih positif. Iya, Itu oke. tadi gara-gara Mas Haji bilang gitu, jadi aku punya ide kayak gimana kalau aku menjadi musisi Musisi. aja kan. Benar. Iya. Berarti Benar. dengan situasi seperti itu memang perlunya kemauan kita untuk terus Belajar. Betul sekali, Bang. Jadi gitu ya. Itu Oke, oke. Kenapa tuh Mas? Kalau kita harus perlu belajar tuh akhirnya seperti apa nih Ya, kira-kira? supaya kita nggak ketinggalan. Nah, Orang sudah mikirnya apa namanya sudah bikin teknologi baru, improvement baru, inovasi baru, kita masih di situ-situ aja. Wow. Kita masih mikirin gimana caranya supaya apa yang sudah kita lakukan sekarang ini bisa kita pertahanin sampai kapan waktu ke depan. Udah nggak bisa, bro. Iya. nah. Kita sudah mikirnya harus apa yang sudah kita lakukan ini nanti besok harus kita ubah caranya, depannya harus kita lebih perbaikin dan lain sebagainya. Kalau kita mempertahankan apa yang kita lakukan sekarang, ya tinggal hitung waktu. lengang ditelan waktu. Iya. Waduh. Salah dikit, Tergilas lu waktu. bablas, Wah. hilang. Tergilas. Benar. Jadi Itu. menurut Mas Asroji nih, Ya. nah, dengan situasi-situasi seperti itu, kira-kira skill apa lagi yang dibutuhkan? Tadi kan kalau bicara masalah skill kayak AI itu kan masuknya kepada teknis ya, Ya. atau hard skill tuh ya. Berarti Hmm. kalau menurut Mas Asroji sendiri, atau mungkin Mas Hendy, kita diskusi aja nih. Hmm. Skill apa yang perlu dimiliki atau soft skill apa yang harus dimiliki? Soft skill ya. Soft skill nih. Apa nih kira-kira? Tadi kita cerita sudah sosial adaptif, Hoho. terus mau belajar ya istilahnya ya, kemauan untuk belajar, terus atau komunikasi lintas batas tadi ya. Nah. Terus kalau mungkin ada tambahan ya terkait dengan EQ-nya juga harus emosionalnya maksudnya ya. Benar tuh. Tadi sentuhan manusia tadi juga penting Betul. ya, karena
Kalau kita cerita tadi Mas Haji cerita kalau ada video ternyata ini memang benar-benar real atau enggak. Kalau nggak ada sentuhan manusia nanti terasa hampa kan gitu. Iya. Kayak apa ya? Kayak lagu kan. Jadi lagu lagi. Tapi aku sepakat sih. Iya kan? Jadi Aku sepakat. feel-nya itu nggak dimasukkan ya. Walaupun nanti perkembangan zaman kita nggak tahu ya. Betul. Tapi butuh namanya Sentuhan Sentuhan manusia. Sangat sepakat, karena berbicara masalah emotional question itu artinya berbicara mengenai kemampuan interpersonal, Wah ini dia. kecerdasan kita untuk Ini ahlinya memahami Mas dan Adam mengenali ini. orang lain. Itu dia. Psikolog memang udah gitu Ya ngomongnya. wajar sih, wajar sih. Harusnya gitu. Keluar sudah ilmu psikolognya kan. Iya. Nah, gitu kan. Macam betul aja. Jadi teman-teman, kembali ke kemampuan interpersonal. Jadi kemampuan interpersonal itu dibutuhkan untuk apa? Karena kita harus memahami nih, orang-orang yang kita ajak diskusi, diajak bicara itu adalah manusia. Nah, Bukan hewan ya. Bukan. bukan hewan dan bukan robot. Ya, Nah, bukan robot maksudnya, bukan bot ya. jadi perlu apa? Kita memahami perasaan dia, perlu ada yang meningkatkan empati kita kepada orang lain, sehingga apa? Peran ini nggak akan bisa digantikan oleh robot. Mesin. Robot, Mesin. betul. Nah, Gitu ya, Mas, ya? Betul. Di awal tadi udah depil tuh. Iya. Agile tuh. Agile. Jadi kemampuan adaptasi itu sebenarnya. Gimana Ya. tuh Mas Asroji? Kalau menurut Mas Asroji? Ya kalau saya bilang benar. Sesuatu hal itu rasa dari yang bisa dirasakan oleh seorang manusia itu so far ya tadi seperti Mas Hendy bilang kita nggak tahu ke depan. Yuk. So far sampai sekarang itu tidak bisa digantikan oleh teknologi, tidak bisa digantikan oleh mesin. Karena Peran manusia itu. peran ya. manusia itu, perasaan itu tidak ada belum terasa di sebuah teknologi atau sebuah mesin. Makanya tetap harus peran human touch itu tetap harus ada. Soft skill harus butuh ya. Soft skill harus butuh. Exactly. Peran manusia harus tetap ada. Supaya apa? Supaya teknologi ini tidak hanya sekedar teknologi, tapi teknologi yang memang benar-benar bisa dimanfaatkan, berguna, memberikan value, ya, memberikan nilai tambah bagi kita para user-usernya ke depan. Iya. Jadi ini Mas, aku juga jadi ngeklik juga nih. Oke. Kalau, ngeklik ya apa sih? Mantap. Lanjut. Kalau misalnya nih tadi kita cerita soft skill bahwa teman-teman tuh harus punya soft skill terkait dengan perkembangan ini biar tidak tergilas. Tapi ada istilahnya Mas Adam. Apa tuh, Mas? Ada meta skill ya kalau. Wih. Apa ini meta skill nih? Tapi dengan kondisi meta skill ini kan otomatis itu menunjang dengan kita sambungkan ya, kita menunjang dengan ada otomasi, ada AI. Gimana itu, Mas Adam mungkin? Kayaknya yang kalau orang psikolog kayak lebih paham nih kayak gini-gini. Sebenarnya ada orang bilang, skill di atasnya skill. Wih. Gimana itu Mas Hendy? Ah. Bisa dibantu nggak jawab? Biar bisa masuk, minum dulu Mas. Minum dulu. Ini kayaknya ya. dari tadi udah teman-teman. ada nih. Iya, apa ini? Udah disiapin. Entah apa Minum ini? dulu nih. Oke. Wah, ini Jus mangga. gelas grupnya kita ini. Oh Iya. iya. Gelas CBI Group. Oh iya, benar. Gimana rasanya, Mas? Mantap kan? Teh. Masih Kok nggak apa dong? Mantap. Kalau enggak, Gitu. Boleh diulang. Sedikit lagi ya. ini gimmicknya ini memang beda ini. Iya. Beda memang. Besok lagi diajak aja Mas. Kalau mau ngajak pas saya mau meeting ya. Oh iya. Jadi kita ini nggak salah ngajak orang untuk ngobrol hari ini, teman-teman. Sobat-sobat CBI semua. Iya. Oke. Kita lanjut tadi ya. Kembali tuh. Jadi Tadi Kembali apa? lagi ya. skill di atasnya skill. Kira-kira menurut teman-teman deh, kita diskusi aja nih ya. Oke, jadi Skill di memang atasnya skill itu seperti apa tuh Mas jadi Haji? memang ini sangat berpengaruh kepada individual lagi. Oke. Ya. Jadi seperti curiosity, kemudian rasa ingin tahunya tuh Wow. Curiosity-nya ya. Ya. Harus tinggi, harus ada kemauan. Kepo ya kalau zaman Kalau bahasa kita kepo lah. kepo ya. Tapi keponya yang positif. Positif ya. Oh iya. Jangan Kepo. kita duduk kayak gini, tiba-tiba kepo, si A gimana ya kabarnya, bukan gosip. Kalau enggak gini, nyamping dempet-dempet sama Saji buka WA. Iya. Oh, lagi WA sama Iya. si ini. Nah. Itu beda ya. Biasanya kalau suaranya makin kecil, informasinya makin valid.
Wow. Udah beda case. Udah bikin teori baru dia. Jadi gimana tuh? Unfaedah gitu Oke, ya? ya jangan sampai yang seperti itu gitu ya. Jangan sampai kepo Oke. yang negatif. Keponya harus yang sesuatu yang positif. Karena Oke. ilmu itu tidak mengenal usia, Oke. ilmu itu tidak mengenal waktu. Kita bisa belajar kapanpun, kita bisa belajar dimanapun. Wow. Ini penting ya. Yes. Kemudian kita tahu, kita kalau menyangkut pautkan dengan dunia kerja ya, Betul. seperti yang sudah ada sekarang. Dunia kerja itu kalau banyak yang bilang dunia kerja itu keras. Wow. Asik. Ya. Jelasin dong Mas, kerasnya seperti apa sih? Maksudnya keras apa ya? Sekeras apa gitu ya. Jadi Oke. Jadi dunia kerja itu keras. Kenapa? Karena dalam dunia kerja kita tidak hanya mengandalkan individually kita sendiri. Kita punya partner, oke. Kita punya tandem, bahkan kita punya pesaing. Oke. Kita kalah sama pesaing, bye bye. Nah, Bahasa kerennya apa? Resilience. Resilient Itu kayaknya. dia. Bener nggak tuh? iya. Betul. Wow. Jadi kita harus benar-benar bisa adaptif tadi. Kembali lagi. Iya, Poinnya iya, itu selalu iya. harus adaptif. Iya. Bekerja keras, ya. Tidak menganggap apa yang sudah kita lakukan ini itu adalah yang terbaik. Tidak ada di dunia ini sesuatu yang terbaik. Oh. Karena sesuatu yang terbaik suatu waktu akan Akan digantikan terbaik. oleh sesuatu yang jauh lebih baik. Berarti ilmu yang kita punya ini sebenarnya nggak seberapa ya kalau aku lihat tuh ya. Artinya tetap terus berkembang. Berkembang. Semua ilmu tuh berkembang. Berarti- Ada ilmu-ilmu lama yang mungkin sekarang sudah tergantikan oleh ilmu-ilmu yang baru. Mantap banget tuh. Iya ini mantap. Mantap Gak betul. kira tuh Nah, ternyata. sebenarnya saya kaget sih bisa ngomong kayak gitu. Biasanya nggak pernah gini kan. Gitu. Nggak Oke. tahu aja, ternyata bisa gitu ya. Berarti tadi nyambung ilmunya Iya. harus sama. Berarti kaitannya growth mindset juga. Nah, ini Wah. nih. Gimana Memang tuh? luar biasa, Mas. Iya. Jadi memang dengan perkembangannya kita harus mau beradaptasi tadi. Berarti kita harus mau belajar. Ya. Mindsetnya juga harus berkembang. Jangan cuma di situ-situ aja kayak katak dalam tempurung juga jadi kan. Iya, itu dia. Tadi dengan cara kayak gitu tadi yang kita contohkan tadi kita mau makan di resto udah pesennya pakai barcode. Itu kan kalau nggak mungkin ada pemiliknya mau growth terkait dengan mindset zaman dulu kasir bayar di kasir, pesen harus ada pelayan yang datang gitu kan. Pasti itu nggak akan berubah ya kalau cara berpikirnya masih ordinary lah katakan gitu. Tapi Satu kalimat, Asik. apa tuh? keluar dari zona nyaman. Satu kalimat ya. Satu kalimat, bukan satu kata. Mau diinterupsi kayaknya tadi. Oke, lanjut. Iya. Harus mau keluar dari Betul. zona nyaman. Karena keluar dari zona aman sebenarnya bukan suatu yang mengerikan sebenarnya. Karena kita juga biasanya melangkah satu langkah saja itu udah keluar dari zona aman. Sebenarnya. Betul. Jadi Oke. belajar satu hal yang kecil, ya kan? Ya, walaupun memang itu tidak impactful, tapi udah keluar dari zona aman. Betul. Tapi kalau itu dilakukan secara konsisten, kecil kan akan melakukan suatu perubahan yang besar. Wih, Keren keren. gitu. Tapi aku sepakat sih, itu ada quote, Itu. coach kita menyampaikan bahwa nggak menunggu sempurna kita. Iya. Untuk belajar kan. Benar. Iya kan ya? Jangan menunggu kita harus sempurna dulu, tapi lakukan. 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 Karena dunia ini berkembang tidak menunggu Anda belajar. Betul. Wow, luar biasa. Sepakat banget sih. Sama ada Coach. satu kata yang saya cukup Dari tadi satu kata terus sih. Iya. Kok kata? Kalimat. Iya. Jadi saya pernah dibilangin gini. Jangan pernah ngomong tidak bisa Wah ini nih, sebelum baru nih. kamu melakukan. Wow. Keren sih. Keren. Walaupun itu nanti gagal gitu, bisa Walaupun jadi itu gagal. gagal. Oke. Kapan kamu bisa tahu kamu berhasil atau gagal? Setelah Setelah dilakukan. melakukan. Setelah dilakukan. Setelah dilakuin teman-teman. Ini faedahnya banyak banget tuh. Iya kan, nggak sia-sia kan undang saya. Iya, jauh-jauh dari set Iya. paling jauh sono ya. Iya, walaupun kalian tadi awalnya underestimate sama saya, Oke sih, ternyata tapi cukup oke. lah ya. Oh iya. Cukup ada isinya gitu ya. Oke. Daging semua nih kayaknya. Iya, Daging iya, semua. iya. Habis kurban soalnya. Oke. Oke. Tapi gokil banget tuh sebenarnya. Keren banget apa yang disampaikan oleh Mas Asroji. Jadi poin pentingnya adalah kita juga adalah belajar sepanjang hayat. Yes. Wah, Wih. luar biasa. Tapi ngomong-ngomong itu, aku sempat juga baca nih Mas. Jadi Di mana, ada di mana? beberapa jurnal penelitian psikologi itu. Ternyata ketika hubungan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara learning agility dengan work engagement di sebuah perusahaan. Wow,
Itu ada penelitiannya itu. Ada tuh, nanti kita coba spill tuh teman-teman ya. Jadi oke. ketika orang-orangnya semakin tinggi learning agility-nya, maka work engagement-nya akan semakin tinggi pula. Oh, nyambung ternyata. Nah, Ada hubungannya ya, Mas ya? Itulah, aku juga heboh. Berpengaruh positif berarti ya. Iya. Berpengaruh positif positif. ya. Oke. Sebaliknya juga ketika learning agility-nya Rendah. Rendah. maka apa tuh kira-kira? Engagement-nya rendah juga mungkin kan. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Hendy. Tapi gini Mas Adam. Heeh. Kalau kita nyambung antara engagement dan apa tadi learning agility-nya tadi, heeh. itu ada hubungan positif. Berarti sebenarnya kalau orang pinter-pinter tuh malah pengennya hubungan dengan perusahaan tuh semakin kuat sebenarnya. Sebenarnya Betul. iya. Oh, Inovasinya difasilitasi. Oh. Cara berpikirnya diberikan wadah yang Betul, tepat. betul. Contohnya di perusahaan kita juga ada wadah yang tepat. Nih kita spill, ada Oh, KIC kan Mas ya. Kecil itu apa Mas? Coba deh Mas Oh. Hendy dulu deh. Yang Ranahnya Mas Hendy nih. yang punya program lempar-lempar nih kan. Iya. Kirain Mas Adam sekalian mau cerita kan gitu. Itu salah satu wadah untuk Ya benar. orang-orang yang punya inovasi itu bisa berkembang di perusahaan Jadi kita. KIC ini adalah karya inovasi CBI. CBI kepanjangannya ya. Jadi Oke. di situ adalah wadah atau event ya untuk teman-teman atau karyawan kita CBI untuk menyampaikan inovasi-inovasi yang ada di tempatnya. Betul. Setiap tahun ada. Dan nanti kalau misalnya itu berhasil di tingkat corporate, nanti akan kita ikutkan di tingkat nasionalnya mungkin. Wow. Kalau ada kesempatan itu kita ambil. Nah di situ banyak kan Mas ya inovasi-inovasi Banyak banget. berupa apa? AI juga banyak kan? Wah, Ada. banyak. Nah, tuh Dan nyambungnya kan. satu lagi, inovasi itu bukan berarti sesuatu yang wah ya. Iya. Ya, jangan berpikir merubah kayak Doraemon tuh ya, merubah ini menjadi ini, besar jadi 180 kecil. derajat berubahnya ya. Nah, jadi nggak harus seperti itu ternyata ya. Keren Kita banget. jadi agak Keren sih, keren. sedikit ya. Iya. Oke. Jadi ada hal yang kecil saja, merubah sistem kecil, merubah alat yang kecil, tapi yang sifatnya mungkin impactful atau sesuatu metode atau Iya kan? sistem tertentu Sistem yang dirubah itu suatu inovasi juga sebenarnya. Nyambung Kan gitu. teman-teman. Iya kan? Sepakat. Tapi maksud kita bahas inovasi di sini juga. Dong. Iya. Itu udah di spill Nanti tuh tadi. ada tempat wadah sendiri lah ya. Gini Mas Arozi, artinya perusahaan kita itu punya wadah untuk Wah. teman-teman. Itu tadi Ada ya terkait ngasih dengan apa namanya? Inovasi, ide Betul. untuk berubah. berubah. Gitu kan Mas Edi ya? Ya tadi Betul. kaitannya dengan apa ya? Learning agility tadi ya. Learning agility, dikasih fasilitas di situ. Ngomong-ngomong ngobrol kita kok asik banget sih ini Mas. Iya. Iya. Nggak kerasa loh. Iya. Emang udah berapa menit? Waduh. Waduh, kayaknya Ya, udah. Bisanya, lumayan nih. bisanya ini sejam lagi. Lagi asik. Tapi kayaknya Mas Aji kayaknya Iya. di next episode kayaknya perlu kita undang lagi Mas Aji kayaknya. Bisa banget, bisa Bisa ya? banget, bisa Kayaknya banget. bisa. Cuma tolong jangan teh doang ya. Iya, iya, iya. Ada apa lagi tuh? Hah? Ya gitulah, paham-paham aja kan ya. Ini memang agak beda. Oke, Oke. gimana tuh? Jadi teman-teman sekalian, ini kan kita cerita panjang lebar tadi. Memang dengan adanya perkembangan zaman, AI dan sebagainya tadi, kita butuh skill-skill tertentu, baik hard skill maupun soft skill yang Iya. harus dimiliki untuk Iya. sobat-sobat CBI di luar sana biar tidak tergilas waktu. Oke. Kan gitu. Dan juga ada meta skill juga tadi di spill sama Mas Adam luar biasa tadi. Saya meta skill itu apa gitu kan. Ternyata Mas Adam bisa menjelaskan tadi ya. Luar biasa. Jadi semoga sobat-sobat CBI di luar sana bisa untuk mengadaptasi hal-hal yang baru kita bicarakan tadi ya. Betul. Semoga juga ini bermanfaat buat sobat-sobat CBI di luar Pastinya, sana kan teman-teman gitu. semuanya. Oke, mungkin kita lanjutkan besok lagi kita bahas apa ya Mas Yadi? Oke, Kayaknya jangan mau di-spill di sini dulu dong. kasih tahu nggak ya? Ah, kira-kira mana? Tapi bintang tamunya aku bukan. Kayaknya gimana nih teman-teman? Menyesal ya? Mas Haji Enggak lagi atau dong. enggak kira-kira ya? Gimana nih? Kita spill besok aja ya. Oke. Nah, jadi cuman kunci-kunci dikit aja lah. kan Oke, gitu. oke. Kalau dari Mas Asrozi sendiri ada nggak kalimat atau closing statement Betul. yang pengen disampaikan gitu? Closing Itu kan statement. bagus tuh. Wah tadi di briefing nggak disuruh nyiapin closing statement. Wah, Jadi ini bingung nih. saya. Tapi oke, coba statement. Ini sat-sat Oke. nih. Agile nih, agile. Nih, oke baik. Kita membahas tentang teknologi. Satu hal yang penting, oke. Jangan pernah puas dengan kemampuan diri sendiri. Wow. Jangan pernah puas dengan apa yang sudah kita miliki, ya. Karena suatu hari, karena suatu waktu,
semua itu apabila tidak mengalami perubahan, tidak mengikuti zaman, itu akan mati dengan sendirinya. Jadi pastikan kita selalu adaptif, itu poin pentingnya, dan pastikan kita selalu mau belajar. Paling itu. Wow, tepuk tangan. Keren sih. Luar biasa ternyata Luar ya. biasa, nggak salah kita nih. Iya, Salah. Kalian muji aja, salah itu. Oke. Mantap betul. Luar biasa. Oke, Jadi ya, Mas Adam, silakan Mas Adam. baik teman-teman semuanya, nggak kerasa tadi udah disampaikan poin-poin pentingnya. Jangan lupa apa Mas Hendy? Stay curious, ya. Stay curious, stay learning, pokoknya Grow jangan lupa mindset, grow mindset, tadi agile. adaptif. Jangan lupa itu. Nah, tetap bersama CB Podcast karena kita akan selalu bertambah besar, tambah banyak, dan banyak kita berbagi untuk kalian semua di luar sana. Dan tumbuh berkembang bersama. CBI Podcast, Karya nyata untuk negeri.